wa huwa ma'akum, dan Allah beserta kamu. Maksudnya nih ya Muhammad nih, Allah itu selalu beserta dirimu, itu Muhammad. Allah beserta Muhammad di mana saja Muhammad itu berada. Itu maksudnya. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah tuh. Nah, sekarang yang Muhammad itu yang mana Bapak Ibu? Hah? Yang Muhammad itu Bapak Ibu nih ya, sekalian alam. Sekalian alam ini yang Muhammad. Segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang nyata, itu Muhammad. Namun memandang kesempurnaan Muhammad pada segala yang wujud, pada segala yang ada, pada segala yang zahir, pada sekalian alam. Untuk memandang kesempurnaan Muhammad itu pandang kepada insan. Nah, pandang kepada insan. Insan itulah, diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan tempat memandang kesempurnaan Muhammad. Insan, diri Bapak Ibu ini tempat memandang kesempurnaan Muhammad. Kalaulah insan itu tempat sempurnanya memandang diri Muhammad, maka itu artinya di mana ada Bapak Ibu, di situ ada Allah. Di mana ada insan, di situ ada aku. Di mana ada dirimu, di situ ada aku. Karena dirimu itu wujud aku. Dirimu itu kenyataan aku. Aku yang jadi dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Itu yang nggak berpisah tuh. Makanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, kata Ustadz. Nih kita anggap gelas Bapak Ibu, gelas. Ya. Ini gelas. Terbitnya, terbuatnya dari kaca. Kalaulah kaca sudah berubah bentuknya, sudah berubah wujudnya menjadi gelas, itu artinya ketika Bapak Ibu memandang gelas, mestinya yang terpandang adalah kaca. Tapi kenapa kebanyakan manusia pada saat memandang gelas tak terpandang bagi dirinya kaca? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk. Nah, itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas ini? Diapakan gelas ini Bapak Ibu? Dipecahkan. Kalau gelas ini sudah kita pecahkan, sudah hilang bentuknya, sudah hilang rupanya, sudah hilang wujudnya, barulah nampak kaca itu. Baru nampak kaca itu. Tapi ketika dia belum pecah, yang nampak gelas saja baru. Padahal sebenarnya gelas itu yang rupa kaca. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kaca pada gelas, hancurkan rupa gelas ini, baru nampak kacanya. Tuh. Itu maknanya. Kalaulah gelas ini wujudnya kaca, rupanya kaca, pertanyaannya, berpisahkah kaca dengan gelas Bapak Ibu? Berpisah atau tidak? Tidak. Kalau tidak berpisah, apa kata kaca kepada gelas nih? Nah, lihat. Makanya dengarkan kata kaca kepada gelas. Kata kaca kepada gelas, wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap bersama dirimu. Kenapa kaca bilang begitu? Wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap beserta dirimu. Karena dirimu itu adalah diriku. Dirimu itu kenyataan aku. Aku ini yang dirimu. Itu dia. Pikirkan, pahami itu. Itu maknanya kalau kita bawa kepada diri kita ini yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah. Muhammad itu rupanya Allah. Karena dia asalnya daripada Allah. Dia terbit daripada Allah. Dia kenyataan Allah. Lalu apa kata Allah kepada Muhammad? Hei Muhammad, nah kata Allah, nah bahasanya wa makum, hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap beserta dirimu. Karena aku inilah yang dirimu. Aku inilah kenyataan dirimu. Dirimu itu tidak ada Muhammad. Dirimu itu sebenarnya diri aku. Aku ini yang dirimu. Apalah tafsirun, kata Allah. Kenapa tidak kamu pikirkan itu? Wabi anfusikum tuh. Aku telah nyata pada dirimu. Aku telah wujud pada dirimu. Aku ini yang dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Begitu dekatnya Muhammad dengan Allah, tak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Makanya siapa yang sudah melihat Muhammad, yang Muhammad itu sekalian alam, sempurnanya pada insan, sudah sama Bapak Ibu itu melihat dan memandang Allah. Jadi memandang Allah itu bukan keluar diri sempurnanya.
memandang Allah itu ke dalam diri sempurnanya Bapak Ibu. Makanya ketika Rasulullah pulang Mi'raj, lalu ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, apakah ketika engkau Mi'raj ya Rasul, engkau melihat Allah?" "Naam." "Ya benar." "Kalau engkau melihat Allah ya Rasulullah, bagaimana Allah yang kau lihat itu ya Rasulullah?" "Ra'aitullah nur." Aku melihat Allah itu nur. Ketika Nabi mengatakan ra'aitullah nur, aku melihat Allah itu nur, apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, apabila kamu sudah memandang aku, dah sama kamu memandang Allah." Kalau kamu sudah lihat aku, hai Umar, kamu sudah bertatap wajah dengan aku Umar, sudah sama kamu melihat Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Itu makna bersayap, makna berkias. Pahami di balik ucapan Nabi itu. Ini yang disampaikan oleh para ulama arif. Bila itu ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan para nabi dan para rasul, para ulama, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Pahami, pandang apa makna yang tersirat di balik kata yang dia maksudkan itu. Maksudnya kata Rasulullah, "Wahai Umar, apabila kamu sudah melihat nur Muhammad, nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuhku, nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian nyawaku, sudah jadi ruhku, maka dah sama kamu memandang Allah. Karena nur Muhammad itulah rupa Allah, nur Muhammad itu yang wujud Allah, nur Muhammad itu kenyataan Allah. Walaupun nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia esa dengan Allah. Walaupun Nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia tunggal dengan Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu esa dengan Allah, Nur Muhammad itu tunggal dengan Allah, maka tiada lain Nur Muhammad itu yang disebut Muhammad itu yang bukan Nabi, itulah diriku kata Allah. Itulah makanya Bapak Ibu, siapa yang sudah memandang Nur Muhammad pada dirinya, padam api neraka itu. Selamatlah dirinya, selamat anak-anaknya, selamat keluarganya. Itu disampaikan oleh Nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, sehingga dia melihat aku, lepas dia daripada azab dan siksa neraka. Itu maknanya. Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi, seperti yang disampaikan Nabi, beruntung juga orang-orang yang tidak melihat aku, tapi dia melihat orang yang melihat aku, selamat juga dia tuh. Apa maksudnya? Walaupun kita tidak langsung bertatap wajah dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi kita melihat Nur Muhammad ya kepada orang, kepada guru, kepada ulama, kepada mursyid, yang mana guru ulama mursyid itu dia telah melihat aku pada dirinya, selamatlah dia. Itu maksudnya, siapa yang memandang Nur Muhammad pada ayahnya, pada gurunya, pada sahabatnya, pada mursyidnya, yang mana Muhammad pada ayah, pada ibu, pada mursyidnya, itu tiada lain nyatanya Allah, selamat juga kita di situ Bapak Ibu. Rupanya apa? Yang mampu menghantarkan kita liqo dengan Allah itu tidak lain adalah Nur Muhammad ini sebagai wasilah secara batin. Namun bagaimana Bapak Ibu bisa melihat Nur Muhammad? Bagaimana Bapak Ibu bisa kenal dengan Muhammad? Bagaimana Bapak Ibu bisa bertemu dengan Muhammad? Kalau tanpa melalui ulama pewaris Nabi ini. Makanya untuk bisa berjumpa dengan Nur Muhammad, mursyid rohani itu, temui dulu mursyid rohaninya, temui ulama. Setelah kita temui, sudah kita ambil ilmunya, sudah kita beradab dengan dirinya, maka dia akan membongkar siapa Nur Muhammad ini. Rupanya Nur Muhammad itu ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu yang dimaksud namanya mursyid robahnia itu. Nah, rupanya mengenal Allah itu pada diri sendiri. Itu maksudnya. Nabi Muhammad itu ketika mi'rajnya tak memandang Allah di depan, tak memandang Allah di belakang, tak melihat Allah samping kanan, tak melihat Allah di samping kiri, atas bawah. Tapi disitulah Muhammad tuh kenal dia, sadar dia bahwa Nur Muhammad tempat nyatanya Allah itu sudah sempurna pada dirinya ini. Itu yang katakan. Jadi orang yang sudah mengenal Nur Muhammad pada dirinya, tempat nyatanya wujud Allah, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Nah, lihat insan kamil.
Insan kamil itu Bapak Ibu, orang yang telah mengenal Nur Muhammad pada dirinya. Itu insan kamil. Ketika dia telah mampu memandang Allah, nyatanya Allah itu pada Nur Muhammad, sempurna pada diri insan, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, rupa ruh pada insan. Muhammad itu adalah zohir, rupa tubuh pada insan. Jadi itulah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Ketika ya terjadi namanya penggabungan, pematrian, perpaduan, liqa antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, Esa dan satu, maka disebutlah perpaduan tubuh dengan ruh, Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, disebutlah namanya sebagai Ahmad. Tuh sempurnanya. Jadi kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad pada insan itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Ahmad itu maksudnya Allah dan Muhammad. Itulah diri yang batin tuh. Nah, Ahmad ada apa hurufnya itu Bapak Ibu? Ahmad. Alif. Apa lagi? Mim. Nah, lihat. Alif ha itu maknanya Allah. Mim dal itu maknanya Muhammad. Makanya yang dikatakan Ahmad itu adalah Allah dan Muhammad. Nyata pada tubuh, nyata pada ruh. Zahirnya bernama Muhammad, nyata pada tubuh, batinnya bernama Allah, nyata pada ruh. Kesempurnaan itu disebut namanya insan kamil mukamil Bapak Ibu. Nah, inilah jalannya Bapak Ibu. Jalan yang paling mudah untuk kita sampai berliqah dengan Allah itu adalah melalui namanya Muhammad Rasulullah, yang disebut adalah Nur Muhammad, yang tidak berkulit, tiada berjasad itu. Pada diri Bapak Ibu, itu yang ruh, itu yang disebut namanya dengan nyawa. Ya, itu yang disebut namanya dengan napas, itu yang disebut namanya dengan hayat. Nah, kalau dikumpulkan di sini, kumpulan sama basar kalam ilmu hayat itu, ini yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Ini yang Nur Muhammad tuh Bapak Ibu. Nah, diperhalus kajinya, kumpulan hayat sama basar kalam ilmu kudrat itu, ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Makanya dikatakan wasifati la ghairi. Nur Muhammad itu sifatku itu tiada lain aku sebenarnya itu. Nah, itulah sempurnanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku ini yang jadi dirimu, pikirkan itu Allah. Begitu terang, begitu nyata, begitu jelasnya memandang Allah Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menemui itu, lihat, nah, ini di ujung ayat. Apabila kamu sudah menemui wasilahmu, kamu sudah mengerti wasilah itu, wajahidu fisabilihi. Nah, bersungguh-sungguhlah kamu pada wasilah itu. Nah, pegang itu dengan iman, megangnya dipaci arek, enggak longgau-longgau arek dah. Ya, nah, dipaci arek, diganggam taguh di dalam hati dengan iman megang itu. Wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Nah, semoga kamu menjadi orang yang makrifat, orang yang sampai. Kenapa sampai? Karena kamu udah bersungguh-sungguh. Inilah Allah bilang tadi, ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, hei jantung hatiku, kamu sudah bersungguh-sungguh dalam pandangan aku. Kamu sudah bekerja keras untuk menemui akan diriku. Pasti kamu berjumpa dengan aku, karena aku tidak di mana-mana. Aku nyata pada segala yang wujud itu. Kalaulah segala bentuk dan rupa itu nyatanya Allah, maka jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tak pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, maka tidak ada pembanding Allah. Kalau tidak ada pembanding Allah, maka tidak bisa Allah itu disandingkan dengan sesuatu apapun, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaupun sesuatu itu ada, sesuatu itu adalah nyatanya aku. Kalau sesuatu itu nyatanya aku, sesuatu itu aku. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, aku yang menjadikan dirimu, maka aku yang dirimu itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan waktu yang pendek dan singkat ini Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ini. Itu saja. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah dan tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.